yang dulu saya hidupnya tenang-tenang saja, ternyata setelah masuk Islam, ini di luar ekspektasi saya. Malah banyak ujian yang saya dapat. Jadi pas waktu itu setelah saya masuk Islam, awalnya kan, hidupku bakal tenang-tenang aja nih. Ternyata itu makin banyak ujian-ujian hidup yang saya rasakan. Mulai dari segi keluarga, mulai dari segi kehidupan, mulai dari segi keuangan, finansial, kerjaan, dan sebagainya. Bahkan setelah saya syahadat itu saya diuji selama setahun saya nggak dapat kerjaan. Kenapa? Maksudnya kayak ketika aku bersyahadat, kenapa kok malah tambah sulit jalan hidupku? Dan ternyata semuanya itu dibuka ketika aku baca Quran, Mas. Salah satu mungkin penyesalan saya sampai sekarang, Mas ya. Jadi ibu saya itu, perkenalkan, nama saya Titus Tripu Arbasmoro. Teman-teman biasanya manggil saya Titus. Alhamdulillah, kesibukan saya sekarang kerja juga sambil kuliah. Dan alhamdulillah juga saya juga mengikuti beberapa program di Patriot. Salah satunya yang pertama pastinya di pembinaan mu'alaf. Yang kedua juga ikut program ngaji Quran for Youth. Yang ketiga juga ikut di program Archery for Youth. Dan keempat saya juga berkontribusi di Bakomono Club dan juga kegiatan-kegiatan lainnya di Patriot Foundation. Mas Titus, mu'alaf sejak kapan? Alhamdulillah sejak tahun 2018 bulan November, Mas Afka. Saya dulu lahir di keluarga yang memang secara keseluruhan keluarga itu beragama Kristen Protestan lebih spesifiknya. Iya, jadi kegiatan saya sebelum masuk Islam pastinya kerja ya, tapi itu masih belum kuliah. Dan kegiatan yang kedua adalah aktif di gereja. Aktif itu dalam artian ibadah di sana, tapi bukan sebagai anggota di sana, anggota gereja, tapi hanya sebagai jemaatnya aja. Ya ini kalau misal kita tarik histori saya, bagaimana kok saya bisa mengenal Islam, bagaimana saya tertarik dengan Islam, maka mungkin saya akan jelaskan dulu background saya dulu ketika sebelum saya masuk Islam. Jadi saya itu tumbuh di lingkungan mayoritas Muslim, hampir dari tetangga-tetangga, bahkan teman main, teman sekolah, itu hampir 90% itu semuanya Muslim. Saya yang sebagai minoritas di sana. Apalagi pas waktu sekolah pun, mulai dari saya TK, SD, SMP, sampai SMK, itu saya sekolah di sekolah umum, yang dimana mayoritasnya itu Muslim, yang dimana ya hanya beberapa saja orang yang beragama non-Islam di sana. Nah itu backgroundnya saya dulu. Nah tertariknya kenapa? Nah ini saya tarik kembali lagi di waktu saya sekolah. Karena saya sekolah itu di sekolah umum, mulai dari TK sampai SMK, itu kan pasti ada yang namanya pelajaran agama Islam. Pun juga pasti bakal ada juga pelajaran agama Kristen. Nah namun ketika di waktu pelajaran agama Islam, itu kan saya punya kesempatan atau punya pilihan untuk bisa keluar dari kelas atau tetap di kelas yang sama. Nah, pas waktu itu, mulai dari saya SD, saya selalu memilih untuk tetap diam di kelas sambil mendengarkan dan juga melakukan aktivitas yang lainnya. Awalnya itu tidak ada ketertarikan sama sekali. Nah, mungkin karena setiap pelajaran agama Islam itu saya selalu ada di kelas, otomatis kan informasi-informasi itu selalu masuk dalam pikiran saya. Meskipun awalnya saya nggak terlalu peduli sama itu. Nah, titik baliknya itu ketika waktu saya di kelas SMP. Pastinya spesifiknya itu di kelas SMP kelas 3. Awalnya itu tidak ada kepikiran sama sekali tentang Islam, bahkan sampai membandingkan dengan agama saya dulu, tetapi tiba-tiba itu muncul pikiran yang dimana ketika dalam pelajaran agama itu guru agama Islamnya itu membahas tentang Nabi Isa, itu saya mulai agak sedikit tertarik. Loh kenapa kok sedikit tertarik? Karena dari apa yang beliau jelaskan, kok ceritanya hampir sama ya. Bahkan kalau misal saya tarik historinya ke belakang, hampir nabi-nabi sebelumnya itu ceritanya hampir sama. Mungkin ada perbedaan mungkin dari silsilah penyebutan saja. Tapi kalau secara histori, secara cerita, kok sama? Nah itu yang membuat saya tertarik. Kok bisa dua agama yang berbeda, tapi cerita salah satu nabi dan cerita Tuhan saya dulu itu kok hampir sama, cuman bedanya di endingnya aja. Nah dari situlah mulai saya tertarik, ada apa dengan agama saya sama Islam, kok bisa seperti itu? Karena menurut saya nggak masuk akal kalau misal ini hanya kebetulan semata. Nah dari situlah saya mulai tertarik dengan Islam. Bagaimana sih Islam, konsepnya kayak gimana, historinya kayak gimana kok bisa sama. Jadi pas waktu saya kelas 3 itu kan mulai tertarik dengan Islam. Cuman karena mungkin saya waktu itu masih usia masih labil, saya masih membiarkan pemikiran-pemikiran itu. Saya anggap abaikan lah. Ya meskipun ada sedikit rasa penasaran. Akhirnya perasaan itu terbenam sampai saya beranjak ke SMK kelas 1. Nah, ketika saya sudah mulai lupa tentang pemikiran itu, tiba-tiba pemikiran itu keluar lagi, Mas. Nah, ketika pemikiran itu keluar lagi, rasa penasaran itu keluar lagi, saya tetap mencoba untuk memendam perasaan itu. Karena pas waktu itu saya mikir kayak,
kok agak bahaya nih, kok orang-orang muncul tertarik sama agama lain. Nah, ini yang membuat saya agak sedikit kaget, Mas. Semakin saya benam perasaan itu, semakin banyak timbul perasaan penasaran saya tentang Islam. Yang dimana saking banyaknya penasaran dan semakin banyak timbul pertanyaan, itu saya sudah nggak bisa membenamnya. Akhirnya saya oke lah mulai untuk belajar. Tapi waktu itu saya mulai dulu belajar tentang agama saya. Baru setelah itu belajar tentang agama Islam. Nah, berbicara tentang kenyamanan sebelum bersyahadat, ada satu momen. Jadi pas waktu itu saya lagi keluar sama guru saya dan juga teman-teman saya waktu sekolah dulu di high tech, lagi beli perangkat atau apa-apalah. Nah, kurang lebih kalau nggak salah zuhur atau asar, itu kan mereka semuanya sholat tuh. Nah, saya Kristen sendiri di sana. Nah, ketika mereka sholat, nah itu dalam kondisi saya belajar tentang sholat. Nah, ketika guru saya dan teman-teman saya itu sholat, saya kan nunggu di area depan masjid. Nah, saya juga penasaran, gimana sih cara mereka praktik secara realnya kayak gimana. Karena sebelumnya saya hanya pelajari tentang teorinya aja. Nah, ini yang membuat saya kaget, Mas, ketika saya memperhatikan teman-teman saya ketika sholat. Jadi ketika mereka sholat, yang saya bingungkan adalah kenapa mereka yang melakukan ibadah, tapi kok saya yang merasakan dampaknya. Dampaknya yang diartikan itu kayak ketenangan. Dan bahkan ketenangan yang saya rasakan ini sampai ke bawah ke rumah. Ini yang menurut saya ini aku kayaknya nggak pernah dapet deh ketika aku lagi ibadah. Tapi kok aku bisa dapet ketika aku belajar tentang sholat. Ketika aku memperhatikan tentang sholat. Ini kayak ibarat misal ada teman A sama, ada orang A sama orang B. Orang A ini makan bakso. Otomatis kan harusnya secara logika yang bisa merasakan nikmatnya kan hanya orang A. Orang B hanya bisa melihat. Nah, yang tak alami ini adalah orang A yang melakukan, tapi orang B yang merasakan. Nah, ini adalah sesuatu keajaiban yang pertama kali saya rasakan tentang Islam. Spesifiknya di sholat. Waktunya itu setelah saya lulus SMK. Jadi saya lulus tahun 2018, itu kurang lebih sekitar bulan Juni atau Juli. Nah, saya mu'alafnya di bulan November. Nah, cuman sebelum sampai saya untuk memutuskan untuk mu'alaf, untuk bersyahadat, itu masih ada kayak perang atau pertentangan antar batin. Antara apakah ini benar-benar agama yang selama ini saya cari atau saya yang terdoktrin. Nah, akhirnya saya belajar kembali. Jadi ada momen di mana kenapa kok saya mulai tertarik dengan agama Islam. Nah, pas waktu itu ketika saya belajar tentang Islam, saya itu pengennya belajar langsung ke Ustadz. Cuman waktu itu mungkin karena masih ada perasaan takut untuk pergi ke masjid atau mungkin takut untuk langsung kepada orang Islamnya, ya saya searching by YouTube. Akhirnya video pertama yang saya lihat itu pastinya Mas Akbar juga tahu, Dr. Zakir Naik. Nah, yang membuat saya tertarik adalah salah satu pemikiran beliau. Jadi ketika ada seorang tanya ke beliau gini, kalau misal menurut agama Islam hanya orang Islam yang masuk surga, lantas bagaimana nasib orang-orang yang bukan Islam? Padahal mereka juga melakukan kebaikan dan juga tidak melakukan kejahatan. Gimana Islam menanggapinya? Maka ditanggapi sama Dr. Zakir Naik bukan dengan ayat, bukan dengan Quran, bukan dengan dalil, melainkan hanya sekedar dengan logika. Nah, contohnya waktu itu Dr. Zakir Naik jawabnya kayak gini. Oke, kita umpamakan ya, misal ada kampus Universitas A. Ada mahasiswa sama mahasiswa B. Nah, kedua orang ini, dia punya cita-cita yang sama. Mereka ingin lulus di universitas tersebut. Cuman ada perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah si orang A ini, dia itu sudah masuk dan terdaftar di kampus itu. Dan satunya lagi, itu tidak terdaftar. Nah, ketika ujian itu berlangsung, kedua orang tersebut itu mendapatkan nilai yang sama, bahkan sempurna 100 anggaplah. Tapi kenapa kok yang lulus cuma orang A? Karena orang B tidak mendaftar dari awal. Nah, itu yang menurut saya masuk akal juga ya. Dan ini logis banget menurut saya. Nah, dari situlah mulai saya tertarik dengan, wah, Islam ini masuk logika banget sama aku. Apalagi dengan tipikal orang seperti aku yang selalu mengandalkan masalah logika. Saya memutuskan untuk bersyahadat ketika saya belajar tentang akhir zaman. Jadi pas waktu itu saya belajar tentang akhir zaman, mulai dari tanda-tanda kiamat sampai bahkan kiamat itu terjadi. Nah, saya memutuskan itu ketika saya mempelajari tentang surga dan neraka. Nah, yang saat saya pikirin itu tadi, saya memikirkan bahwasanya kalau memang nih Islam ini adalah agama yang benar, dari apa-apa yang sebelum saya pelajari, hanya orang Islam yang masuk ke surga. Itu yang saya pahami awal dulu. Nah, kalau misal orang Muslim, berarti kan kekal nih di neraka. Yang dimana, ya Mas Afkar tahu, udah cerita banyak orang, bahwasanya neraka itu siksaannya sangat berat banget. Nah, pas waktu itu saya pikirin bahwasanya, aku mengalami luka aja di dunia, itu sakitnya minta ampun. Apalagi nanti di neraka, apalagi selama-selamanya. Dan setiap hari itu disiksa tanpa adanya istirahat. Ini kalau memang agama yang benar,
berarti aku mengambil jalan yang salah ini. Ataukah aku harus mengambil kebenaran yang sudah tak dapatkan ini? Nah, pemikiran itu selalu perang melawan batinku Mas, selama 3 hari dan itu enggak tidur. Hampir 2-3 hari kurang lebih itu enggak tidur hanya untuk memikirkan bahwasanya apakah Islam ini memang benar-benar agama yang benar sesuai dengan apa yang kupelajari. Karena kalau dari sesuai dengan apa yang saya pelajari, Islam yang paling masuk akal bagi saya. Sedangkan pas waktu itu masih ada keimanan saya yang di agama sebelumnya. Akhirnya perang batin. Sampai akhirnya titik saya belajar tentang surga dan neraka dan itu membuat saya hampir tidak tidur 3 hari. Itu salah satu hal yang membuat saya bisa sampai seperti itu. Sampai pada akhirnya karena saya saking nggak kuatnya untuk memikirkan itu dan ini kayaknya nggak main-main. Soalnya tekanannya gede, padahal nggak ada yang menekan. Nah itu yang membuat saya agak, wah ini kayaknya nggak main-main nih agama. Oke lah, akhirnya besok saya memutuskan untuk masuk Islam di Masjid Al-Falah, Jadi awalnya itu sebelum saya memutuskan untuk di Masjid Al-Falah, nah itu kan saya diantar sama guru saya sekolah. Iya, karena memang saya ada hubungan dekat sama beliau. Jadi saya bilang ke beliau terus diantarkan. Awalnya itu mau ke Masjid Al-Akbar. Cuman kodarullah pas waktu itu Masjid Al-Akbarnya tutup Mas. Jadi nggak ada orang, bahkan harus menyiapkan banyak dokumen yang pas waktu itu saya masih belum menyiapkan sama sekali. Tapi dalam kondisi saya benar-benar pingin masuk Islam saat itu juga. Saya nggak pengen menunda. Akhirnya dipindahlah saya untuk menuju ke Masjid Al-Falah dan alhamdulillah dibantu di sana. Nah disitulah saya mu'alaf. Balik lagi ke ceritanya saya sebelumnya yang terkait kenapa kok sholat ini begitu indah menurut saya pas waktu itu. Ternyata memang kalau saya bandingkan sendiri dengan ibadahnya ketika saya sudah bersyahadat sama ibadah saya sebelumnya, itu benar-benar jauh berbeda. Mungkin kalau sebelumnya itu saya hanya merasakan nikmat itu, ibadahnya itu hanya ketika saya lagi di gereja mungkin. Saya lagi di tempat ibadah. Tapi setelah keluar dari situ, itu saya sudah nggak merasakan sama sekali. Mungkin masih merasakan, tapi ketika nyampe di rumah, itu sudah hilang. Tapi berbeda ketika saya benar-benar melakukan sholat setelah saya bersyahadat. Itu bahkan ketenangannya, bahkan sampai ke rumah, bahkan sampai dari sholat ke sholat selanjutnya, bahkan sampai ke hari-hari berikutnya, tenang itu masih ada sampai sekarang. Itu yang perubahan pertama yang saya rasakan. Nah yang kedua, terkait masalah kedisiplinan. Saya kaget bahwasannya, dan ini yang menurut saya Islam itu keren. Kenapa? Karena menurut saya dari apa yang saya pelajari, Islam adalah satu-satunya agama yang mengatur segala aspek kehidupan kita. Mulai dari hal yang paling kecil sampai ke hal yang paling besar. Dan pastinya juga perbedaannya adalah yang dulu saya hidupnya tenang-tenang saja. Ternyata setelah masuk Islam, ini di luar ekspektasi saya. Malah banyak ujian yang saya dapat. Jadi pas waktu itu setelah saya masuk Islam, awalnya kan hidupku bakal tenang-tenang aja nih. Ekspektasinya gitu. Ekspektasinya gitu. Bakal kayaknya bisa nikmati ini, bisa langsung belajar ini. Intinya yang tak beda adalah nikmat. Ternyata itu makin banyak ujian-ujian hidup yang saya rasakan. Mulai dari segi keluarga, mulai dari segi kehidupan, mulai dari segi keuangan, finansial, pekerjaan, dan sebagainya. Bahkan setelah saya syahadat itu saya diuji selama setahun saya nggak dapat kerjaan. Bahkan saya sudah melamar ke sana kemari sampai bikin saya stres. Bahkan sampai ada perasaan kayak, kok gini banget ya kok aku masuk Islam? Kenapa? Maksudnya kayak ketika aku bersyahadat, kenapa kok malah tambah sulit jalan hidupku? Dan ternyata semuanya itu dibuka ketika aku baca Quran. Jadi ceritanya gini, di rentang waktu itu ketika saya lagi diuji banyak masalah, entah kenapa itu saya tiba-tiba pengen baca Quran. Tiba-tiba pengen baca Quran, pengen sholat jamaah di masjid. Nah setelah itu oke lah saya berjamaah di masjid. Kalau nggak salah itu setelah zuhur. Nah setelah semuanya orang-orang itu pergi mulai balik lagi ke kantornya masing-masing, saya tetap stay di area tengah masjid. Saya ambil Quran, habis itu saya tanamkan dalam hati saya bahwasanya ya Allah kenapa kok hidup saya kayak gini sih? Akhirnya saya baca Quran. Saya buka random aja. Saya baca Arabnya dulu. Setelah itu saya baca artinya. Artinya itu kurang lebih seperti ini ya. Saya agak lupa ya. Tidaklah kamu dikatakan beriman sebelum kamu diuji seperti orang terdahulu. Saat itu saya ketika baca surah itu, saya hanya bisa terdiam sambil meneteskan air mata. Dalam artian gini, ketika saya lagi diuji, saya berpikir bahwasanya Allah tidak menolongku. Karena hampir 1 tahun saya harus menahan seperti itu. Setiap hari selama setahun. Saya berpikir bahwasanya kenapa kok ketika saya sudah berislam, tapi kok malah kayak gini hidup saya? Apakah Allah tidak memperdulikanku? Apakah Allah
menganggap bahwasannya syahadatku ini tidak ikhlas atau yang lain. Ternyata selama ini tuh ketika saya baca surah itu saya menyadari bahwasannya setiap apapun yang saya rasakan, setiap apapun yang saya lakukan, ternyata Allah itu selalu memperhatikan saya, Mas. Kenapa kok saya bisa menyimpulkan bahwasannya Allah selalu memperhatikan saya ketika saya mendapatkan jawabannya di Quran? Ibarat kayak Allah ngasih tahu, kamu itu masih tak uji seperti ini, kok sudah loyo? Coba pikirkan orang-orang yang dahulu yang ujiannya lebih berat. Di saat itu yang awalnya hati saya sempit, sesempit mungkin, bahkan sampai hampir tidak merasakan nikmat, itu tiba-tiba langsung terbuka lebar, tenang rasanya. Hanya dari satu ayat Quran yang saya baca waktu itu. Alhamdulillah, kalau dari respon keluarga sendiri, semuanya menerima. Jadi saya milih apapun, keluarga tetap support. Alhamdulillahnya saya di situ. Jadi keluarga tidak ada pertentangan, cuman dari teman saja yang pertentangannya banyak. Bahkan, jadi ini juga ada salah satu cerita unik, Mas. Jadi sebelumnya ketika saya sebelum bersyahadat, saya kan juga sempat belajar tentang ceritanya para sahabat. Nah, yang saya tahu pas waktu itu ceritanya prosesnya masuk Islamnya Umar bin Khattab. Nah, beliau ketika masuk Islam, beliau kan langsung kembali kepada kaumnya dan mengatakan dengan lantang bahwasanya beliau telah masuk Islam dan akhirnya dipukuli sama banyak orang. Nah, itu saya menganggapnya bahwasanya beliau ini keren. Dengan keberanian beliau melantangkan bahwasannya saya sudah menemukan jalan kebenaran. Itu yang saya paham waktu itu. Dan itu saya praktekkan, Mas. Jadi setelah saya masuk Islam, saya langsung ngecat ke semua orang ke semua teman saya, ke guru-guru saya yang Kristen, bahkan sampai ngecat di satu grup agama saya menyatakan bahwasannya alhamdulillah sekarang saya sudah menjadi seorang muslim. Dan ternyata benar apa yang saya anggap. Langsung banyak pertentangan dari teman-teman saya. Dan itu memang awalnya memang agak sulit, Mas, sekarang ketika ada banyak pertentangan, dan sampai sekarang alhamdulillah semuanya sudah mulai menerima. Jadi ketika awal saya masuk Islam itu kan banyak ujian yang saya alami, dan tentunya apalagi saya itu berjuang sendirian, masih belum ada teman. Ya mungkin ada beberapa teman, tapi kan nggak seintens untuk mendampingi saya, hit and run gitu aja. Nah, jadi pas waktu itu juga sebagai kendala saya sebagai seorang mu'alaf. Jadi ini mungkin juga dialami sama hampir sebagian orang-orang mu'alaf yang teman-teman yang mu'alaf di luar sana, yang dimana ketika dia sudah masuk Islam tidak ada yang mendampingi, Mas. Dan itu kurang lebih sekitar 1,5 tahun itu saya benar-benar sendirian, belajar dari YouTube, belajar bahkan ya sendirian, karena yang pertama saya takut ke masjid, masih takut ke masjid, karena saya takut bahwasanya saya akan melakukan kesalahan di sana. Nah, cuman semakin hari semakin kayaknya aku nggak bisa mulai untuk belajar sendirian. Aku butuh teman, aku butuh orang yang support, yang dimana kalau saya sendirian, saya akan ada momen saya akan down lagi. Akhirnya saya ketika lagi scroll IG itu, Mas, Instagram, nah itu tiba-tiba ada satu video reel yang keluar. Kalau nggak salah Ustadz Hidayat itu beliau kayak gini. Ketika ada seseorang yang ingin berubah menjadi baik, maka Allah akan datangkan orang-orang baik dalam kehidupannya. Nah, ketika saya mendapatkan video itu tiba-tiba ada muncul rasa kayak kayak harapan bahwasanya kayaknya aku bisa nih kalau misalnya aku pengen nyari orang-orang yang aku pengen bener berubah. Pas waktu itu pikiranku cuma satu, aku cuma pengen bisa baca Quran, udah titik. Aku nggak peduli belajar yang lain, yang penting aku harus bisa baca Quran dulu deh. Tapi dalam kondisi masih belum menemukan lingkungan yang baik. Nah, akhirnya setiap sholat saya, setiap akhir saya ibadah, saya selalu doa bahwasanya ya Allah, saya pengen banget dapat lingkungan yang baik. Aku pengen belajar Quran, ya lo titik, udah itu aja. Sampai pada akhirnya tiba-tiba ada teman saya yang nge-share sebuah kajian tentang kehidupan. Ya, jadi ada salah satu komunitas di Surabaya yang dimana menggelar kajian. Akhirnya saya datang, tapi ternyata teman saya nggak datang. Akhirnya ketika datang, nah ini uniknya di salah satu komunitas itu, Mas. Jadi setelah kajian selesai, ada sesi ramah tamahnya. Nah, ketika semuanya sesi ramah tamah, nah itu kan ada kayak tim intinya komunitas itu lagi rapat. Nah, dari situ awalnya saya nggak berani untuk bilang ke mereka. Tapi dengan penuh memaksakan diri, akhirnya ketika mereka lagi sibuk-sibuknya rapat, saya potong di pertengahan jalan, Mas. Dan saya bilang pas itu ke mereka, "Assalamualaikum, Mas, mohon maaf, ini," sambil suaranya bergetar pas itu, Mas, karena saking takutnya. "Mas, mohon maaf, saya ini kan kajian tentang keislaman. Nah, saya ini itu seorang mu'alaf.
kurang lebih saya sudah 1 tahun mu'alaf. Cuman saya masih belum tahu tempat yang bisa buat saya ngaji secara rutin. Saya benar-benar pengen baca Quran, Mas. Beneran pengen bisa baca Quran. Apakah di sini bisa bantu saya? Dan ternyata respon dari teman-teman di sana itu di luar ekspektasi saya. Malah menyambut, bahkan sampai ada yang benar-benar terharu ketika saya bilang seperti itu. Nah dari situlah saya mulai kenal beberapa teman yang memang benar-benar bisa mensupport saya dalam mengaji. Sampai pada akhirnya saya bisa kenal ke Better Foundation. Nah, titik di mana saya mulai merasa bahwasanya ujian mulai bisa ditangani adalah ketika saya mendapatkan lingkungan yang baik. Alhamdulillah, sekarang semua keluarga mulai dari bapak, kakak, sama kakak satunya lagi, semuanya sudah berislam. Terakhir kemarin bapak saya, 2 tahun yang lalu bapak saya. Kalau kita tarik track record keluarga siapa dulu yang muslim, awalnya itu kakak saya. Jadi saya itu 3 bersaudara. Yang pertama itu mas saya, yang kedua itu mbak saya, terus yang ketiga saya. Nah, yang pertama kali mu'alaf itu kurang lebih kalau nggak salah mbak saya dulu. Tapi itu sudah jauh-jauh sebelum saya masuk Islam, sudah beberapa tahun yang lalu. Setelah itu menyusul mas saya. Tapi dari kedua kakak saya masuk Islam, saya itu masih cuek aja, ya bodo amat lah pas waktu itu. Cuman akhirnya yang ketiga saya, dan terakhir bapak saya yang menyusul. Salah satu mungkin penyesalan saya sampai sekarang masih. Jadi ibu saya itu meninggal sejak saya kecil. Jadi semenjak saya umur 1 SD. Nah beliau itu sudah meninggal, mendahului kita semua, ya, mendahului keluarga saya. Dan beliau meninggal dalam kondisi masih non-muslim. Nah itu yang mungkin masih menjadi sesuatu yang masih saya sangat sesali sampai sekarang, Mas. Dimana saya dulu waktu masih kecil itu benar-benar bandel, Mas. Saya itu nggak bisa berbakti sama orang tua saya. Nah, ketika saya masuk Islam pun, saya juga sulit untuk bisa berbakti ke beliau. Apalagi dalam kondisi waktu saya kecil sampai ke besar, itu saya selalu mengirikan satu saja dari keluarga-keluarga yang lain. Yang dimana saya kenapa kok nggak bisa tumbuh sama ibu saya. Bahkan sampai nggak bisa merasakan ibadah Islam sama-sama. Itu yang mungkin sampai sekarang saya masih menyesalinya. Maksudnya artian kayak sedih banget. Saya mungkin nggak terlalu banyak menitipkan pesan ke teman-teman ya. Cuman saya hanya menitipkan 2 pesan aja. Pesan yang pertama, yakinilah bahwasanya ketika kalian itu sudah menerima Islam, yakinlah bahwasanya Allah itu selalu dekat dengan Anda. Jangan sampai meragukan bahwasanya Allah itu nggak memperdulikan Anda. Ya mungkin nanti bakal ada banyak ujian yang Allah berikan kepada mereka teman-teman mu'alaf tentunya. Tapi yakinilah bahwasanya Allah akan selalu melihat Anda setiap detik pun. Setiap detik apapun yang saya lakukan, itu pasti Allah akan tetap memperhatikan kita. Itu yang pertama. Dan kedua, yakinilah bahwasanya teman-teman yang mu'alaf itu tidak sendirian. Masih banyak teman-teman yang mensupport teman-teman. Ya semoga nanti teman-teman yang sudah mu'alaf bisa mendapatkan lingkungan yang baik seperti saya yang alami sekarang. Jazakallah khair.